penaburan bunga-bunga ini dimulai mungkin oleh Mbak Sana, Mbak Adri, kemudian yang lain. Silakan. Terima kasih kawan-kawan, kita upload bersama untuk merangkai selesai. Kita telah menyaksikan kematian demokrasi di negara tercinta kita, negara Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai simbol kematian yang paling mendalam, kita taburkan bunga atas kematian demokrasi di rezim Jokowi. Ini Bu Anissa, Pak Kantor. Ini Pak Restu. Iya, Pak Restu. Ya, Ritual hari ini, sore ini, pertama ini sekaligus menandai bahwa sudah 2 minggu ya kita melewati proses pemilu yang disebut-sebut sebagai paling buruk dalam sejarah. Dan kita tahu puncak pemilu itu adalah ketika orang memasukkan suaranya ke dalam kotak ini, yang itu kemudian secara bergulir berproses, haknya diberikan kepada siapa yang namanya dicentang atau dipilih. Nah, pada saat itulah sebetulnya demokrasi mengalami pembekuan, ya kan? Dimana suara rakyat yang dianggap sebagai tadinya suara Tuhan, ternyata di Indonesia itu yang terjadi sebaliknya. Suara rakyat kemudian bertransformasi menjadi suara oligarki, suara orang-orang yang kemudian jauh mengkhianati ketika rakyat itu seakan-akan memasukkan ini untuk menitipkan pesannya supaya aspirasi dikelola dengan baik, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini kotak suara ini itu tidak semata menyimpulkan kotak suara yang Pilpres tahun ini, tapi Pilpres 2014, 2019 yang hasilnya kita lihat pemimpinnya seperti sekarang. Jadi ini menggambarkan 3 periode pemilu yang kita harapkan hari ini kita beri kembang, kita kuburkan. Itu diharapkan itu bisa diruat gitu ya. Hasilnya nanti setidak-tidaknya tidak seburuk yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, ini pendekatan kultural di mana kita berharap dengan diberi kembang oleh para tokoh ini mewakili masyarakat, ya kita berduka peace and peace kotak suara yang harusnya menampung aspirasi baik, tapi yang terjadi sebaliknya. Dan sekaligus kita punya harapan bahwa mudah-mudahan dengan diruat, dikuburkan ini justru nanti yang muncul adalah efek positif dalam jangka-jangka waktu terdekat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya dari saya, dari kami Project Ditiro sebagai inisiator. Dan nanti setelah masing-masing kami menaburkan bunga ini, akan ada wakil dari Project Ditiro yang membacakan pernyataan sikap dari Project Ditiro
Ya, ada 3 isu yang akan disampaikan nanti karena banyak pertanyaan kepada kami, apa sikap Forum Cik-Ditiro setelah Pilpres. Nah, nanti akan dibacakan yang substansinya ada 3. Pertama, kami mencatat begitu banyak kecurangan dan kemudian berharap sekali seluruh lembaga negara itu turun untuk menangani semuanya. Satu ya. Yang kedua, kami melihat bahwa ini ada rentetan ya kan, pelanggaran etik, pelanggaran hukum dan sebagainya oleh presiden kita. Nah, kita berharap juga ada upaya-upaya untuk memproses ini semua. Kita serahkan ke parlemen yang sekarang. Dan yang ketiga, kalau mau kita naikkan levelnya kegeraman bersama, dalam bahasa Jawanya gedem-gedem bersama, melihat perkembangan yang ada. Sehingga akumulasi itu saya menjadi saksi munculnya Forum Cik-Ditiro di sini tanggal 10 Desember 2023, yang itu mengumpulkan kawan-kawan yang menurut bahasa saya masih waras akal sehatnya untuk melihat situasi yang ada. Kita kumpulkan semua energi positif, kita kumpulkan semua keprihatinan, dan akhirnya forum ini terbentuk dan cukup aktif untuk diskusi dan juga memberikan respon terhadap beragam masalah yang terjadi di Indonesia. Kita harus syukuri itu karena ini mengumpulkan banyak akal sehat yang ini jika diamplifikasi dengan baik, insya Allah juga akan menular. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia tampaknya saat ini membutuhkan suara-suara yang bisa mengingatkan bahwa perjalanan praktek berbangsa dan bernegara tidak baik-baik saja. Dan Forum Cik-Ditiro ini bisa menjadi sebuah simbol yang nantinya bisa, harapan kita bisa tersambut di banyak titik di Indonesia, membesar. Untuk apa? Untuk menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ada kebenaran yang harus kita selalu suarakan. Kemudian yang ketiga, praktek terakhir terkait dengan pemilu, tampaknya kita semuanya menjadi saksi banyak catatan negatif yang bisa kita dokumentasikan, dan kita berharap semua praktek kecurangan, pelanggaran yang ada diproses sesuai kadarnya dan melibatkan aktor-aktor. Tanpa itu dilakukan, tampaknya kita semua boleh bersepakat bahwa keabsahan hasil pemilu bisa dipertanyakan. Dan ketika keabsahan dipertanyakan, artinya kepercayaan juga bisa turun. Dan ketika kepercayaan turun, kita bisa bayangkan skenario apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan saya ketika masuk tadi melihat kotak suara, ini teringat buku Bagaimana Demokrasi Mati. Di sana ada sebuah kutipan bahwa yang membunuh demokrasi bukan militer, yang membunuh demokrasi adalah pemimpin terpilih, dan demokrasi mati jejak di bilik pemungutan suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Rektor. Ini membayangkan di masa-masa terakhir ketika begitu banyak kampus dengan gerakan-gerakan menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Mencatat terjadinya kecurangan sistematik pada pelaksanaan semua tahapan pemilu yang didesain dan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan parpol kroni politiknya. 2. Menuntut lembaga-lembaga negara independen sesuai tugasnya seperti KPU, Bawaslu, Komisi Ombudsman, dan lain-lain untuk mengusut semua kecurangan pemilu, khususnya yang dilakukan Presiden Jokowi pada masa sebelum, pada saat dan sesudah pemungutan suara. 3. Mendesak partai yang kalah dalam Pilpres 2024 ini untuk menjadi oposisi yang berpihak pada rakyat, konstitusi, dan hak-hak asasi manusia, berani menggunakan hak angket dan berupaya mencari langkah politik memberikan penghukuman terhadap Jokowi yang terbukti mengkhianati reformasi 1998, melakukan praktek kolusi dan nepotisme atau KKN. 4. Menyerukan kepada aktivis masyarakat sipil untuk tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang dipimpin pelanggar HAM dan kembalinya Soehartoisme. 5. Menyerukan
kepada seluruh masyarakat sipil menjadi oposisi, setia kepada nilai-nilai kebenaran, anti korupsi, keadilan, kesetaraan, kerakyatan, perdamaian, dan kemanusiaan, serta terus berpihak pada kelompok-kelompok marginal, terdiskriminasi, dan tertindas. Hormat kami, Forum Cik Ditiro. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup jurnalis. Hidup penyintas rezim Jokowi pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Mas yang sudah Semua